Jadi ibarat sapu lidi, kalau cuma satu batang, kita cuma bisa untuk bikin sate atau bersihin gigi gitu kan. Tetapi ketika sapu lidi kita kumpulkan, kita ikat untuk menyapu, itu luar biasa. Tumbuhnya bareng-bareng, kita bisa saling kolaborasi. Supaya apa? Supaya dampak yang kita hasilkan itu jauh lebih besar. Tidak selamanya mereka tuh hanya kuliah, tetapi menggali passionnya apa. Bisa jadi ketika dia kuliahnya di komputer, ternyata passionnya teater, gitu kan. Hasil panen yang kita tuai hari ini bukan benih yang baru ditabur tadi malam. Halo Sobat RKN, bersama saya Boven Saur Sitinjak. Jumpa perdana kita di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara dalam perbincangan dengan topik hangat seputar industri kreatif yang saat ini menjadi salah satu potensi usaha yang diminati masyarakat. Langsung saja kita berkenalan dengan para narasumber yang telah hadir di studio podcast. Pertama saya ke Ketua Rumah Kebaikan Nusantara Sumatera Selatan, Ibu Bernadette Susana Langotukan. Bagaimana kabarnya Ibu Ketua? Luar biasa. Saya panggilnya apa ini ya? Bang Boven atau Kak Boven atau apa, enaknya apa ini kita panggil? Bung aja. Oh, Bung Boven. Jadi situasi saat ini sungguh luar biasa. Semua karena kemurahan Tuhan kita bisa duduk di sini sama-sama untuk memulai aktivitas podcast di Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini juga saya akan memperkenalkan kepada para pengikut setia, pencinta podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara Sumatera Selatan, bahwa hari ini kita tampil dengan situasi yang berbeda. Jadi di sini ada hostnya Bung Boven Saur Sitinjak yang akan memandu kita mulai saat ini dan kedepannya. Yang saat ini memang kita akan sedikit berubah tampilan podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara. Kita akan berubah bahwa saat ini fokusnya kita untuk mulai memperkenalkan industri kreatif seperti itu, Bung Boven. Baik. Nah sekarang kita berkenalan dengan narasumber kedua, Emil Sihotang, seorang pelaku usaha di industri kreatif. Apa kabar Bung? Siap, sehat, Boven. Puji Tuhan, sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, walaupun tetap dalam masa-masa kita harus tetap juga masuk dalam ritme perjuangan setiap harinya. Baik. Nah, saya langsung ke Bung Emil ini. Boleh dijelaskan ini, Bung, apa itu industri kreatif ya? Menurut Bung Emil, dan seperti apa pengalaman Bung dalam bidang ini? Ya, baik. Pertama sebelum menjawab ya, ketika memang di awal saya diminta untuk hadir di sini ya, ini sesuatu apa ya, gift juga sih, terus juga ya surprise juga, karena bicara soal industri kreatif itu ya buat saya pribadi itu sangat menarik. Jadi menurut saya ketika ditanya, ada pertanyaan terkait dengan apa itu industri kreatif, industri kreatif menurut saya mungkin nanti teman-teman juga bisa punya pendapat juga yang lain. Yang menurut saya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Kalau anak-anak sekarang mungkin bicaranya terkait dengan passion. Nah, terkait dengan passion, seperti apa kita bisa temukan kita punya passion dan bagaimana kemampuan kita, passion kita itu bisa kita maksimalkan untuk berdampak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi ya, ketika nanti kita punya kreativitas, kita punya kemampuan, dan kemampuan itu bisa berdampak atau menjawab tantangan yang ada, nah, mungkin itu menjadi bagian dari industri kreatif itu sendiri. Begitu. Ya mungkin contohnya ketika kita bisa hobinya atau passionnya nulis, kita buat tulisan, ketika tulisan kita juga bisa digunakan, berdampak. Kecuali ya, ini bicara soal keuntungan nanti beda soal, tapi ketika kreativitas kita, kemampuan kita, passion kita itu kita bisa olah, kita bisa maksimalkan, nah itu bisa menjadi sesuatu yang kreatif. Ketika kreatif itu berkembang lagi,
baru dia dinamakan sebuah industri. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Nah, untuk potensi industri kreatif di Provinsi Sumatera Selatan, Bung Emil melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya, pribadi pengalaman saya mulai masuk ya, mulai memfokuskan diri dalam industri kreatif itu sendiri 2018. Ya, saya melihatnya untuk khusus Kota Palembang karena saya memang tinggal di Kota Palembang, luar biasa sih, luar biasa. Salah satunya yang mungkin nyata ada di hadapan kita adalah industri kreatif makanan. Nah, dulu mungkin kita ya, teman-teman yang di Palembang pasti tahu makanan khas Palembang itu ya pempek. Ya. Dulu kita tahunya ya pempek, lenjer, kapal selam dan lain sebagainya. Sekarang coba pempek itu sendiri bisa diolah, ada pempek crispy, segala macam. Nah, itulah ada sentuhan kreativitas. Nah, ketika potensi yang kita punya atau passion yang kita punya kita bisa kembangkan, itu akan muncul juga ide-ide yang baru. Nah, dari industri kreatif makanan sendiri itu sangat luar biasa. Ketika kita bicara untuk Kota Palembang, apalagi hal-hal yang lain kan industri kreatif jasa. Ya, kalau menurut saya bicara potensi ya mungkin yang lain juga teman-teman di rumah juga pasti sepakat bahwa Palembang itu punya potensi yang sangat besar di industri kreatif. Mungkin gitu. Oke. Baik, nah kalau RKN melihat potensi industri kreatif seperti apa ini, Ibu Ketua? Peluang untuk industri kreatif itu sebenarnya sangat besar. Di tengah pergerakan kita gitu ya untuk sampai ke bonus demografi. Bonus demografi itu kan kaum muda kita kan over. Akan ada pertumbuhan kaum muda yang luar biasa. Sementara dengan situasi saat ini kita semua tahu bahwa kesulitan utama itu adalah mencari pekerjaan. Jadi yang menjadi concern kami, prioritas program-program yang lahir dari Rumah Kebaikan Nusantara Sumatera Selatan, salah satunya adalah mempersiapkan setiap generasi muda bahwa dalam kurun waktu ini manfaatkanlah waktunya. Jadi jangan terpatok bahwa bekerja itu harus ikut orang. Bekerja itu menjadi PNS, bekerja itu menjadi ABC. Tetapi bagaimana dengan situasi potensi setiap yang dipunyai oleh kaum muda itu, mereka menjadi value-nya luar biasa sehingga justru mereka bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Karena kita tahu ketika pekerjaan itu yang diperebutkan sedikit sementara yang berebut banyak, otomatis kan akan terjadi permasalahan ekonomi baru. Nah, Rumah Kebaikan Nusantara Sumatera Selatan melihat ini adalah sebuah potensi chaos di masa yang akan datang ketika generasi muda itu tidak siap. Tidak siap mengaktualisasikan diri, mengeksplorasikan dirinya untuk bisa ikut fight di saat itu, seperti itu Bung Boven. Jadi memang kita prioritas program ini adalah menjadi sebuah pusat sentral di mana teman-teman dari yang muda gitu, generasi produktif itu bisa memanfaatkan tempat kita. Gitu. Kita di podcast saya yang pertama sekali itu saya pernah bicara bahwa kami siap menampung komunitas-komunitas yang tidak punya tempat, tetapi mereka bisa berkreasi gitu kan, yang butuh support. Ya mungkin kita secara dana kita nggak bisa itu mensupport secara dana, tetapi apa yang ada di sini, ayo manfaatkan, teman-teman bisa manfaatkan. Dan karena kemurahan Tuhan juga didasari niat baik seperti itu, akhirnya ada beberapa komunitas-komunitas yang bisa memanfaatkan peluang itu, dan kita sampai hari ini memang dikunjungi oleh mereka. Ada yang dari mahasiswa, seperti dari Unsri itu ada Belisario Choir Unsri, Teater Gabi juga pernah di sini, LPM Rimas gitu. Ayo
Yang penting ini tempatnya ada, datang bersih, pulang bersih. Gula, kopi, teh bikin, mau makan ya beli. Kita nggak sanggup kayak gitu ya, Bung Emil. Kita belum sanggup untuk mensupport seperti itu. Tapi kalau cuma mau makan mie adalah, walaupun mie-nya bukan mie yang luar biasa, merek-merek terkenal, tapi lumayan untuk ganjel-ganjel perut seperti itu. Seperti itu, Bung Boven. Dan memang ada sebuah kebahagiaan ketika kaum muda ini memanfaatkan, melihat peluang, memakai tempat ini untuk berlatih. Kami sangat terbuka sekali, dan mereka punya prestasi-prestasi, menghasilkan kelompok-kelompok yang memang produktif, bukan cuma sekedar pergi kuliah pulang kupu-kupu gitu ya. Jadi kuliah pulang, tetapi mereka juga memang memanfaatkan apa yang mereka punya, mengeksplorasi gitu. Ada juga di sini ada kelompok yang kemarin ikut terlibat di Duta Kesehatan, terus Bujang Gadis Palembang bukan Bujang Gadis Palembang, Bujang Gadis Unsri. Bujang Gadis Unsri juga sempat kemarin di sini gitu. Jadi memang semua yang butuh tempat untuk menjadikan sebuah latihan atau pembelajaran, silakan, seperti itu. Itu baru komunitas-komunitas yang memang sudah bergerak di luar, bahwa ada kelompok-kelompok yang peduli dengan misalnya dunia digital, Bung Emil. Mungkin nanti kita juga akan kerjasama dengan Bung Emil untuk itu gitu ya, karena hari ini kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk berkembang secara teknologi. Betul. Seperti itu kurang lebihnya, Bung Boven. Baik, Ibu Ketua. Kita sudah ada kopi ini. Ini kopi dari kedai kopi Apex sekarang. Ya. Silakan dinikmati dulu. Iya. Kopi legendaris ini. Oh iya, kopi legendaris. Nah, terkait industri kreatif ini, apa yang akan dibuat oleh RKN dalam waktu dekat ini? Untuk yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat ini, kami akan meluncing Creative Hub. Jadi namanya nanti Kebaikan Nusantara Creative Hub, yang akan menjadi pelopor untuk di Sumatera Selatan, karena kita baru yang pertama untuk meluncing itu. Jadi kalau kita bicara meluncing itu kan ada perjalanan panjang, ada perjalanan panjang, Bung Boven. Semuanya itu dimulai dari ide, gagasan dan pemikiran. Ide, gagasan dan pemikiran ini bukan baru tercipta, tetapi kita sudah mulai berpikirnya itu dari tahun 2023. Cuma memang karena terkendala situasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, baru hari ini kita bisa berencana untuk melaunchingnya gitu, memperkenalkan dengan orang-orang yang banyak gitu ya, bahwa ini ada Creative Hub di Sumatera Selatan dan kita adalah pelopornya, seperti itu. Jadi kondisi ini kami pun berani karena kami merasa bahwa kami tidak sendiri gitu, kami tidak sendiri. Jadi ada komunitas-komunitas yang memang kita berikan kesempatan untuk datang, memanfaatkan tempat, bekerja sama gitu kan. Terus juga ada beberapa orang-orang yang memang peduli dengan dunia industri kreatif seperti itu, yang bisa kita gandeng bersama-sama, stakeholder. Jadi saya juga benar-benar berharap bahwa launching nanti itu rencananya tanggal 7 September 2024 akan dibuka oleh Bapak PJ Gubernur, dihadiri oleh undangan-undangan dari DPP Rumah Kebaikan Nusantara Sumatera Selatan dan beberapa provinsi dari RKN yang akan ikut hadir di sini di Sumatera Selatan, khusus ke tempatnya di Kota Palembang. Itu ada beberapa provinsi.
Lalu undangan-undangan ada sekitar 70-an tamu podcast kita Ruang Tamu Rumah Kebaikan itu juga akan hadir sebagai undangan, bahwa mereka juga pernah di podcast di sini seperti itu, dan mereka sempat waktu mau podcast sempat dengar cerita bahwa kita bakal bikin Creative Hub. Nah ini loh Pak, Bu, kita jadi nih. Jadi segala sesuatunya memang dijadikan gitu. Ada juga pengurus-pengurus RKN yang akan kita undang. Jadi untuk Kota Palembang itu ada sekitar 375 pengurus di luar keanggotaan yang akan datang hadir, di luar teman-teman dari organisasi-organisasi. Kita akan mengundang teman-teman pelaku-pelaku kreatif, teman-teman LSM gitu. Seperti itu Bung Boven. Jadi memang rame, itu kita ancer-ancer sekitar 500 sampai 700 orang di sini ya. Ada 2 venue nanti, ada 2 venue seperti itu. Baik. Nah untuk konsep atau fasilitas yang akan ada di Creative Hub ini seperti apa? Yang pertama kita tempat. Jadi tempat kita ini kan luas gitu ya Bung Boven. Jadi baik di dalam maupun di luar itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, yang tempatnya kita berikan untuk latihan komunitas itu gratis. Jadi misalnya mau latihan paduan suara, mau latihan teater, mau latihan pencak silat, mau latihan macam-macam, itu di luar kita punya halaman itu bisa muat 10 mobil. Itu kan lumayan kalau teman-teman mau latihan fisik di situ. Lalu di dalam kita juga ada ruang meeting, ada ruang untuk pertemuan, yang kedepannya nanti juga kita akan bekerja sama dengan kedai kopi Ape untuk membuat beberapa konsep-konsep. Jadi pelatihan, kita nanti ada pelatihan digital marketing, terus manajemen event, ada mental health kayak gitu kan, ada co-working area, heterospace area kayak gitu kan. Nah, yang mana nanti dalam perjalanan kita sangat membutuhkan orang-orang yang memang peduli dengan anak-anak muda, generasi muda, bahwa ayo ini kita kerjasama, karena ibarat kata kita kerja sendiri nggak mungkin, ini sesuatu pekerjaan yang besar. Makanya saya hari ini juga senang sekali Bung Emil ini luar biasa, beliau ini kan pelaku, sudah menjadi pelaku yang bergerak bukan baru sebulan 2 bulan, tapi sudah bertahun. Asam garamnya itu saya senang sekali gitu loh. Emang bener nih ternyata Sumsel butuh ya Bang ya, butuh industri kreatif gitu. Kota Palembang butuh industri kreatif seperti itu. Nah, tanggapan Bung Emil sendiri seperti apa ini? Ya saya jujur ya surprise ya, karena RKN punya konsep besar, dan konsep besar itu adalah buah dari bagaimana kepedulian, kepedulian yang memang sebenarnya kita sebagai pelaku di bidang industri kreatif itu sangat butuh. Kadang gini, yang terjadi ketika saya baru memulai itu memang dari tantangan sih sebenarnya, melihat tantangan. Iya, lebih tepatnya ditantang sih. Jadi pada saat itu saya lulus kuliah, saya di ngomong seperti ini, kamu kalau mau jadi orang yang luar biasa, ijazahmu itu jangan sampai pernah difotokopi. Dalam tanda kutip fotokopi buat melamar kerja. Tapi justru kamu siapin lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarmu. Ketika ada disampaikan oleh dosen, kebetulan dosen pembimbing pada saat itu, ya sempat juga bingung, nggak punya gambaran pada saat itu. Tapi kalimat sederhana adalah ketika kamu bisa menemukan permasalahan di sekitarmu, itu adalah peluang ya. Jadi ya bahasa sederhananya masalah orang lain itu peluang buat kita. Tapi ketika zaman juga semakin berkembang, tentu saja kan tidak cukup dengan sederhana itu. Nah, kita butuh berpikir bagaimana memang apa yang kita punya ini, potensi yang kita punya ini, kita bisa beri ke siapa. Nah, kita kalau dari segi bisnisnya, kita mau jualnya kemana? Nah, makanya tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Susi sebagai ketua di
RKN bahwa memang kreatif hub ini ya sesuatu yang sangat penting. Kadang anak-anak atau teman-teman di luar sana, dia punya produk, dia punya kemampuan, dia punya passion, dia punya karya tapi bingung karyanya ini yang butuh siapa sih? Betul. Nah, saya misalnya nih kopi, kalau kita belum tahu pasarnya atau kira-kira kita mau jualan kopi di mana, kan nggak mungkin nih kita pinggir jalan jualan kopi. Kan? Ya mungkin baru beberapa tahun belakangan ketika memang hype kopi itu sangat tinggi. Tapi kalau di awal-awal kita bingung, kita jual kopinya untuk siapa? Apakah target pasarnya anak-anak muda, terus kemasan mau seperti apa dan ketika saya mendengarkan tadi secara langsung, ya saya agak sedikit merinding. Kenapa kok nggak 2018 ketika saya memulai memberanikan itu? Pada saat itu jujur kita bingung. Saya pribadi bingung. Saya mau buat apa? Ketika ya dalam tanda kutip riset lah ya kita kira-kira apa sih yang kita bisa kerjakan, apa sih yang kita bisa buat, apa sih yang kita bisa jual, yang bisa menghasilkan ya minimal untuk diri sendiri pada saat itu. Creative Hub punya mimpi besar dan memang harus juga dibahasakan dengan baik supaya apa? Teman-teman di luar sana ya punya apa pesannya bisa sampai ketika memang ya ini ada wadah untuk kalian bisa manfaatkan membangun jejaring yang memang sudah disiapkan ini. Menurut saya, kalau saya 5 tahun baru bisa menemukan saya jualan kopi ke siapa, tapi ketika Creative Hub ini sudah terbangun dengan baik, nggak butuh 5 tahun. Ada ekosistem ya? Iya, karena memang dalam pemikiran saya Creative Hub adalah membangun ekosistem, membangun lingkungan yang sehat. Karena memang ya karakter kita atau memang habit kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kadang kita termotivasi, namanya motivasi, mungkin hari ini termotivasi, besok udah enggak. Tapi ketika dia tergabung dalam Creative Hub, itu motivasi itu bisa terjaga terus. Karena lingkungannya sama, sistemnya terbangun dengan sendirinya. Oke, saya punya passion, saya bisa nulis nih sebuah artikel. Nah, nanti kebetulan ada yang pengelola publikasi dan sebagainya, dia bisa salurkan tulisannya dan lain sebagainya. Nah, menurut saya apresiasi sekali teman-teman di RKN bisa mewujudkan ini dan saya punya optimisme bahwa industri kreatif di Palembang akan jauh lebih berkembang lagi ke depan. Semoga ya. Itu sih. Baik. Nah, tadi Bung Emil sudah menyampaikan potensi-potensinya. Jadi kita ya selain potensi, kita juga harus siap-siap dengan tantangannya kan seperti itu. Nah, bisa disampaikan Bung Emil? Iya. Tadi kan juga sudah sangat panjang lebar ya. Memang RKN ini punya visi besar ya, big dream lah. Karena memang ingin bagaimana potensi yang ada yang kita miliki, khususnya teman-teman di Kota Palembang itu supaya bisa lebih maksimal dan juga terkondisikan. Ya, mungkin langkah kecil yang sudah diambil oleh RKN adalah menyatukan atau mulai merajut. Nah, bicara tantangan ya mungkin menurut saya bagaimana tadi teman-teman RKN di sini bisa membahasakan mimpi besar tadi supaya bisa diterima oleh pelaku praktisi atau pelaku di industri kreatif. Karena memang bagi ini kan memang kita nanti ya sasarannya adalah mengumpulkan ya generasi-generasi muda generasi muda yang memang kebanyakan sekarang anak-anak muda itu berpikirnya sangat pragmatis ya. Bagaimana ketika mereka melakukan sesuatu ya pengennya sih segera bisa terwujud ya, instan langsung menghasilkan. Dan mungkin kita yang lebih dulu ya kita nggak bisa seperti ya kita bangun rumah ya kita bangun fondasi dulu. Kalau kita pengen bangun rumah kita langsung pengen bangun atapnya. Nah mungkin itu tantangan itu yang memang yang akan menurut saya akan dihadapi oleh teman-teman dari RKN supaya mereka mau membangun ekosistem bersama, berkolaborasi dengan satu sama lainnya gitu ya. Dan juga pasti juga mereka akan berpikir nih. Teman-teman RKN kan sebelumnya punya branding yang memang tadi ketika di awal-awal disampaikan bahwa kita sempat ya
podcastnya terkait fokusnya ya di politik. Nah, ketika nanti kita bangun ini industri kreatif dan ini bisa jadi apa sih tujuannya? Kira-kira teman-teman dari Rumah Kebaikan Nusantara itu sendiri ketika membangun kreatif hub ini lompatannya kemana sih? Arahnya kemana? Pasti teman-teman yang kritis mungkin berpikir ke sana. Tapi yakinlah bahwa ketika memang kita bisa punya niat yang baik, tinggal bagaimana kita membahasakannya saja sih kalau menurut saya, sehingga buahnya nanti jelas. Dan yang mungkin ini yang sempat beredar podcast kita sebelumnya, orang mungkin berpikir bahwa ini sebuah tarikan politik seperti itu Bung Emil, tetapi kondisi sebenarnya yang mau kita sampaikan karena kita bergerak di sosial kemasyarakatan. Kebetulan ada beberapa tokoh-tokoh politik yang kita undang podcast, tetapi juga kita banyak kelompok tokoh-tokoh yang humanis kayak gitu kan, terus dari perguruan tinggi, dari ada beberapa orang itu memang pelaku industri kreatif juga seperti itu. Ya kalau misalnya yang disampaikan oleh Bung Emil tadi, memang ini tantangan terbesar itu adalah ketika kita bagaimana kita menerjemahkan dengan bahasa yang bisa diikuti oleh orang seperti itu. Ya seperti itu ya, masuknya melalui pintu mereka, keluarnya pintu kita. Bahwa dalam tanda kutip jangan sampai terpikir yang aneh-aneh gitu loh. Saya bicara seperti ini kenapa? Kebetulan anak saya dua-duanya ya termasuk Gen Z gitu. Dan saya bilang sama mereka bahwa ini ada kesempatan seperti ini. Anak saya dua-duanya Gen Z yang masih kuliah, dan teman-temannya juga yang di Unsri itu juga sedikit banyak saya ada kesempatan saya ngobrol dengan mereka seperti itu. Kita open mind. Jadi memang dibutuhkan saat ini open mind dengan mereka, bahwa tidak selamanya mereka tuh hanya kuliah, tetapi menggali passionnya apa. Bisa jadi ketika dia kuliahnya di komputer, ternyata passionnya teater, gitu kan? Betul. Banyak. Nah banyak iya, dan ternyata itu bisa berguna background dia komputer, ketika dia bermainnya di teater itu terpakai semua, dunia digitalnya terpakai seperti itu. Kurang lebih contoh. Bagaimana mengkombinnya? Kalau tadi misalnya mereka kuliahnya di komputer, berarti dia punya hard skill-nya. Tapi ternyata di balik itu dia punya kemampuan soft skill-nya tadi, yang bermain teater. Supaya supaya situasi ketika teman-teman anak-anak muda sekarang ini merasa bahwa sudah semester 4, tapi ternyata baru sadar, waduh saya salah jurusan. Tapi kita justru bisa masuk ke sana karena kita bisa sampaikan ke mereka bahwa ya kamu bagaimana bisa mengolah itu gitu. Ketika kamu punya hard skill-nya di bidang yang kamu tekuni sekarang, tapi kamu bisa juga kelola, kamu punya soft skill. Jadi itu bukan menjadi sesuatu yang salah, bukan yang menakutkan justru, ya. Iya, bukan sesuatu yang salah atau kesalahan fatal, tapi tantangannya adalah bagaimana kamu bisa kelola. Kamu punya kemampuan, hard skill-nya, dan ternyata kamu juga bisa combine soft skill kamu kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa juga dikelola oleh teman-teman di IRKN. Iya, lebih kita pendekatannya lebih kepada kawan ya. Gitu. Jadi walaupun mungkin ada jenjang usia gitu kan, tetapi kita melalui perkawanan gitu. Masuknya melalui pintu mereka. Jadi saya juga sama anak-anak itu tidak pernah bicara bahwa kok harus begini, enggak kayak gitu. Walaupun kadang-kadang kita, aku dulu udah kayak ini, kayak gitu nah kan, seperti itu. Tapi bagaimana caranya dia bisa menerima gitu. Kondisi. Kadang kita nih benturan dengan orang-orang yang masih tinggi egonya, idealisnya tinggi kayak gitu kan. Ketika bicara nantilah itu begini. Padahal kita memberitahu nanti seperti ini loh, realitanya tuh seperti ini. Nah ini kita harus duduk bareng. Nggak bisa ketika bicara bahwa seorang leader lead by doing gitu. Itu kan bukan kau harus begini, enggak. Tapi lead by doing, seperti itu. Karena memang resiliensi, penyesuaian diri itu sangat penting di
tangan sekarang. Jadi nggak bisa kita terlalu kaku. Bidang saya bukan itu, maaf ya, sorry nggak bisa. Iya. Bisa. Jadi memang harus bagaimana kita bisa menjaga tantangan zaman dengan kemampuan kita, dengan penyesuaian diri. Kayak tadi saya juga sempat singgung, yang nanti teman-teman yang tergabung di Creative Hub, ya punya kerendahan hati, untuk mau berkolaborasi, betul. untuk mau jalan bareng. Ya, ketika semuanya bisa berjalan dengan baik, ya, kita bertumbuhnya bareng-bareng. Iya, benar. Harapannya mungkin begitu sih. Iya. Baik. Kita sudah berada di penghujung podcast ini. Nah, boleh disampaikan untuk closing statement dari para narasumber, dimulai dari Ibu Ketua dulu. Satu yang mau saya sampaikan bahwa the big idea starts from here. Itu adalah tema besar kita, Kebaikan Nusantara Creative Hub. Kita akan mulai menampung, kita akan mulai menyaring, kita akan mulai menggodok, kita akan mulai bekerja sama dengan setiap jejaring yang ada di Sumatera Selatan maupun yang di luar Sumatera Selatan, untuk bagaimana mempekerjakan ide-ide kita ini, merealisasikan ide-ide kita ini, dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, betul ya Bung Emil? Jadi ibarat sapu lidi, kalau cuma satu batang, kita cuma bisa untuk bikin sate atau bersihin gigi gitu kan. Tetapi ketika sapu lidi kita kumpulkan, kita ikat untuk menyapu, itu luar biasa gitu. Nah, saya berharap semoga siapapun yang menonton acara podcast ini dan siapapun orang yang tergerak dengan kehidupan industri kreatif, ayo kita sama-sama bekerja sama, kita sama-sama mulai memikirkan generasi muda kita ini akan kemana. Jadi teman-teman yang muda, tunggu waktunya nanti kita akan launching Kebaikan Nusantara Creative Hub di tanggal 7 September 2024 dengan beberapa tamu undangan yang sudah saya sampaikan, dan ada kejutan nanti, ada hiburan lah Bung Emil, ada hiburan. Kita kemungkinan akan kedatangan artis ibu kota gitu, artis ibu kota yang akan kita datangkan. Siapa dia? Tunggu waktu berikutnya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada siapapun yang menonton ini dan siapapun orang yang peduli dengan industri kreatif, yang peduli dengan kehidupan orang-orang muda, ayo datang ke Hang Tua 12A, kita kerjasama, kita bantu anak-anak muda, kita support mereka, kita carikan hulu dan hilirnya, kita bantu untuk bagaimana mereka 2030 nanti, bagaimana mereka menghadapi bonus demografi supaya tidak gagap, seperti itu. Sekarang Bung Emil. Kalau dari saya sederhana sih sebenarnya. Tadi sudah baik sekali analogi terkait dengan sapu lidi. Karena memang eranya sekarang yang saya garis bawahi dari Ibu Susi tadi adalah memang eranya adalah kerjasama atau istilahnya ya kolaborasi. Ya kita nggak bisa menjadi one man show gitu. Tapi ya kita sekarang adalah zamannya bagaimana kita bisa membangun good team player, begitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk berkolaborasi. Kadang anak-anak muda ini memang ya tantangannya adalah merasa saya kemampuannya udah di atas rata-rata bahasanya gitu ya. Ya masa saya harus kolaborasi dengan pemula? No, bukan begitu. Sekarang realitanya adalah global, kita bicara sedikit menyinggung soal global. Bukan lagi bahasanya negara besar mengalahkan negara kecil, tapi adalah bagaimana negara yang cepat bisa menyesuaikan diri, yang cepat bisa berkolaborasi, itulah yang akan mengalahkan negara-negara yang dalam tanda kutip adidaya. Nah kita bisa lihat sekarang negara-negara yang mungkin sejarah berpuluh-puluh tahun yang lalu bagaimana adidayanya, tapi tidak bisa bicara apa-apa karena memang merasa ini saya kan negara besar ya, masa saya harus kolaborasi dengan negara lain. Itu juga dengan anak-anak muda sekarang ya, buang jauh-jauh terkait itu adalah
mulai mengosongkan gelas gitu ya. Ya supaya apa? Supaya apa potensi yang kita miliki itu akan semakin bertumbuh. Nah, tumbuhnya kan bareng-bareng kan asik tuh. Kalau kita tumbuhnya sendiri gitu ya, ya misalnya ada tanaman satu sendiri, misalnya ini bunga. Kalau dia hanya satu kan kurang baik, tapi kalau dia banyak itu kan lebih cantik. Atau seperti itu. Jadi tumbuhnya bareng-bareng, kita bisa saling kolaborasi supaya apa? Supaya dampak yang kita hasilkan itu jauh lebih besar. Jadi kalau kamu mau lari cepat ya nggak apa-apa lari sendiri, tapi kalau mau larinya jauh, ya bareng-bareng dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Itu saya tertarik bener, jadi jadi manjang lagi. Jadi ada satu kalimat yang selalu saya tanamkan dalam pemikiran saya, bahwa hasil panen yang kita tuai hari ini bukan benih yang baru ditabur tadi malam. Betul ya, Bung? Jadi proses ya. Iya, proses, semuanya proses, tidak mudah, penuh air mata, penuh keringat, tetapi bukan tidak mungkin. Baik, Sobat RKN, itu tadi perbincangan kita di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara. Apabila ada komen atau tanggapan, boleh nanti disalurkan ya di kolom komentar kita di YouTube RKN. Demikian perbincangan kita di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara. Saya Boven Saur Sitinjak, pamit undur diri.